Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Langsung aja nih, review big match Super Sunday Chelsea menghadapi Manchester United. Sudah tahu skornya semua kan ya, 1-1. Gua mau bahas seperti biasa dimulai dari formasi. Chelsea menggunakan 3-4-2-1 atau 3-4-3, di mana lini belakangnya ini tetap sama seperti kayak 3 pertandingan terakhir kalau tidak salah ya. Sementara Kante yang tidak bisa main ini posisinya diisi oleh Ruben Loftus-Cheek. Sementara di depan sempat menggunakan Christian Pulisic ketika menghadapi Juventus dan juga menggunakan Kai Havertz ketika menghadapi Leicester. Kali ini Timo Werner yang dipercaya mengisi lini depan. Sementara Manchester United tampil dengan kejutan. Ada 2 kejutan ya kalau gue nilai. Pertama adalah dari formasi. Kali ini Michael Carrick menerapkan 4-3-1-2. 3 gelandang di tengah ini ada Scott McTominay, Nemanja Matic dan juga Fred. Di belakang 2 striker ada Bruno Fernandes. Sementara di depan Jadon Sancho berduet dengan Marcus Rashford. Sementara kejutan nomor 2-nya adalah, ya betul, seorang Cristiano Ronaldo dicadangkan ya. 3 menit awal ini Chelsea langsung memperoleh 2 peluang. Dan setelah 10 menit awal, kalau gua ngelihat ini tempo itu cenderung tinggi ya. Chelsea sangat dominan menyerang dari sayap, terutama di sepertiga akhir dari Manchester United ya. Manchester United sendiri pun juga kesulitan untuk membangun serangan. Kenapa? Karena Chelsea bermain cukup high press. Kalau gua ngelihat ya, pressingnya cukup tinggi. Serangan Chelsea sendiri ini sering gagal. Selain end passingnya kurang bagus, Manchester United tampil rapi dan agresif di lini belakang pun juga lini tengah ya. Hanya lini tengah Manchester United ini terlalu defensif. Jadi kalau gua ngelihat ringan amatiran ala gua seperti biasa, konsentrasinya memang lebih ke defensif ya. Jadi susah untuk ketika ingin transformasi ke depan ya. Back sayap pun juga jarang naik. Jadi 2 di depan ini sering seperti kekurangan support. Maksud gue adalah seorang Jadon Sancho dan juga Marcus Rashford. Jadi sering sekali serangan-serangan yang dibangun oleh Manchester United, yang coba untuk dibangun oleh Manchester United ini sering sekali kandas di tengah jalan ya. Memasuki menit ke-30, Chelsea masih mencoba membongkar ya, dengan banyak variasi yang dimulai dari sayap. Sering sekali serangan Chelsea itu ketika akan memasuki sepertiga Manchester United ini dimulai dari sayap, utamanya ya ganti-ganti sih ya, walaupun kanan dan kiri cukup sering digunakan oleh pemain-pemain Chelsea. Ada peluang pertama kalau menurut gue yang cukup berbahaya, yaitu adalah ketika, atau cukup menarik ya, ketika kena mistar bola dari Rudiger. Memasuki 5 menit terakhir ini Manchester United pelan-pelan mulai juga berani untuk high press, pelan-pelan juga berani untuk mengambil possession. Cuman itu tadi, pressing dari pemain Chelsea, terutamanya pressing one on one, atau ya mereka kalau gue lihat sering melakukan buru sergap nih ketika pemain Manchester United sedang memegang bola, dan ini memaksa Manchester United untuk bermain cepat, bermain efisien. Tapi juga yaitu tadi, karena Manchester United kalau menurut gue dalam membangun serangan terutamanya itu juga seperti kayak ragu-ragu ya, tidak ingin bermain frontal. Mungkin waspada juga ya serangan balik dari Chelsea. Jadi serangannya pun juga sering kandas ya. Babak pertama berakhir dengan 0-0. Kalau gue ngelihat ini Manchester United tampil rapi, agresif dalam bertahan sambil cari peluang menyerang, walau sulit karena transformasi dari pemain Chelsea ini juga cukup bagus, terutamanya ketika mereka harus turun ya untuk itu tadi menghadapi serangan-serangan balik yang sebenarnya ingin dilakukan secara cepat oleh Manchester United. Tapi tetap ada beberapa serangan, walaupun tidak matang-matang banget ya, tapi cukup berhasil bagi Manchester United untuk menciptakan setengah peluang. Salah satunya adalah yang gue inget dari seorang Jadon Sancho. Dan kalau gue ngelihat dari statistik, wah ini telak ya. Ball possession 68%, hampir 70% dikuasai oleh Chelsea. Sementara total shots ini 10 berbanding 1. Luar biasa, hampir seluruh aspek dikuasai oleh pemain Chelsea. Memasuki babak kedua,
kalau gua ngelihat ini dimulai dengan tetap dengan cara yang sama, artinya Manchester United lebih konsentrasi ke pertahanan, sementara Chelsea langsung berusaha untuk mengambil inisiatif. Di 5 menit awal, tepatnya di menit ke-50 ini ada kesalahan dari seorang Jorginho yang berusaha untuk mengkontrol bola hasil clearance dari seorang Bruno Fernandes, tapi gagal dikontrol dengan sempurna. Bolanya lepas, berhasil langsung disergap oleh Jadon Sancho yang sudah bersiap-siap memang ya di lini tengah untuk yaitu tadi menggunakan dengan kecepatannya langsung one on one dengan Mendy. Di sebelah kiri sebenarnya ada seorang Marcus Rashford, tapi Jadon Sancho dengan sangat percaya diri akhirnya sangat tenang juga berhasil menceploskan bola ke jala Chelsea. 0-1 bagi Manchester United. Tentu saja setelah ini Manchester United itu kalau gua ngelihat tampil lebih percaya diri, sementara Chelsea tampil lagi lebih agresif ya. Akibatnya apa? Tempo match jadi lebih tinggi lagi karena itu tadi dua tim lebih agresif dan Manchester United pun juga karena percaya diri, maka serangan-serangan baliknya pun juga semakin berbahaya ya. Posisi Jadon Sancho nih kalau gua ngeliat cukup cair karena dia memang inisially ditempatkan di kanan, tapi karena serangan Manchester United sepertinya lebih bertumpu di kiri, maka dia juga sering ya berani untuk berpindah ke kiri untuk dalam arti support Marcus Rashford yang yaitu tadi memang serangan Manchester United itu kan ditumpu di sebelah kiri, jadi ingin mensupport seorang Marcus Rashford. Di menit ke-63 Jadon Sancho ini keluar digantikan oleh Cristiano Ronaldo. 3 menit kemudian ada insiden ini ya dari corner, ada sapuan dari Aaron Wan-Bissaka yang mengenai Thiago Silva. Apakah itu penalti atau tidak? Menurut gua tuh sangat-sangat 50-50, bisa debatable karena ada juga yang membagikan video di Twitter. Gua lihat ya ada beberapa pertemuan yang lalu ketika menghadapi Chelsea juga Anthony Martial juga kurang lebih dilanggar dengan cara yang sama tapi tidak diberikan pelanggaran di kotak penalti. Jorginho yang mengambil alih sebagai Alcujo dengan tenang berhasil mengecoh David De Gea 1-1. Setelahnya Chelsea tampil lebih agresif lagi karena seperti mendapatkan angin ya. Serangan lebih banyak bertumpu di sisi kanan dari Chelsea atau sisi sebelah kiri dari Manchester United ya. Dan ini hampir selalu dilakukan oleh Chelsea. Serangan-serangan dimulai dari itu tadi, lini kanan Chelsea atau lini kirinya Manchester United. Sementara Manchester United lagi dengan 1-1 ini mereka lebih turun, lebih ketat lagi dalam bertahan ya. Gelandang-gelandangnya lebih turun lagi, lebih banyak mengcover terutamanya seorang Scott McTominay dan juga Nemanja Matic. Sementara Fred ini tampil cukup cair, cukup mobile, cukup daya jelajahnya sangat tinggi sekali di belakang, di depan. Tapi tetap kalau gua ngeliat di heatmapnya Fred lebih berkonsentrasi di sisi sebelah kiri dari Manchester United ya. Akhirnya di menit ke-74 ini catatan gue yang cukup menarik, Manchester United dapat corner pertama dan di menit ke-75 ini Rashford keluar digantikan oleh Jesse Lingard. Sementara Chelsea juga melakukan double change ya. Pulisic dan Mason Mount masuk menggantikan pemain-pemain semacam Hudson-Odoi dan juga Marcus Alonso. Tujuannya kalau gua pikir ingin lebih agresif lagi, lebih menciptakan peluang lagi ya untuk yaitu tadi mengambil 3 poin. Chelsea berusaha terus sementara Manchester United juga semakin rapat. Akhirnya di menit ke-81 masuk lagi seorang penyerang Lukaku. Setelah Lukaku masuk tuh gue berpikir memang Tuchel ini pingin sangat mengambil 3 poin di pertandingan ini. Benar-benar all out. Semua pemain hampir seluruh pemain pemain penyerang ya atau punya naluri menyerang itu dimasukkan. Cuman ada yang menarik ini. Di tidak lama setelahnya itu Fred dapat peluang karena ada salah umpan dari Mendy ya, karena berusaha untuk dipres oleh seorang Jesse Lingard, tapi sayang sekali masuknya Fred itu ingin bolanya di-chip atau di-lob tapi kurang tenang sehingga ya Mendy berhasil untuk mengamankan bolanya. Di menit ke-88 Donny van de Beek masuk, Bruno Fernandes keluar. Bruno Fernandes sendiri kalau gue pikir ini memang terlihat mulai kecapean ya, karena kenapa ya, memang itu dia bersama dengan Fred ini sangat mobile, naik turun jadi ya sangat menguras energi ya. Ada beberapa momen di mana Manchester United itu dapat setengah peluang ya setelah menit ke-88 atau ya menit-menit terakhir pun juga Chelsea ya, tapi ya itu tadi gue pikir dua-duanya sering melakukan kesalahan terutama
ketika memasuki sepertiga terakhir ya. Chelsea banyak banget melakukan hal seperti itu. Puncaknya adalah peluang di detik-detik terakhir oleh seorang Rudiger yang menurut gua itu ya tendangannya khas back banget ya. Bisa terbang tinggi sekali di angkasa. Itu peluang bener-bener peluang emas sih sebenarnya. Cuman ya memang mungkin lucknya sampai sekian. Akhirnya ya itu tadi pertandingan selesai dengan skor 1-1. Statistik overall dari pertandingan ini, dari possession, Chelsea sangat menguasai 66% berbanding 34%. Total shots pun juga demikian, 24 berbanding 3. Tapi dari 24 total shots dari Chelsea, hanya 6 yang on target. Sementara Manchester United dari 3 total shot, 2-nya itu on target. Corner kicks luar biasa, 15 berbanding 2. Hampir seluruh aspek ini dimenangi oleh Chelsea ini ya. Dari passing dan lain-lain. Catatan gua adalah di pertandingan ini Manchester United tampil defensif, titik fokusnya betul ada di belakang, dan menurut gua itu wajar. Kenapa? Karena Manchester United ini punya masalah sangat besar di lini belakang. Sangat jarang clean sheet, kebobolan cukup banyak. Kalau kita lihat di 2 pertemuan terakhir menghadapi tim di 3 besar ya, maksud gua adalah Liverpool dan juga Manchester City, Manchester United kebobolan cukup banyak ya, dengan bola-bola yang menurut gue cukup mudah. Dan kali ini memang menurut gue sangat wajar bermain tandang dan lebih fokus di lini belakang ya. Sementara Chelsea di lain pihak mereka sedang bagus-bagusnya. Mereka peringkat pertama, sebelum pertandingan ini hanya pernah kebobolan 4, sementara rekor mencetak golnya itu terbaik kedua di liga setelah Liverpool. Pun di pertandingan pertandingan terakhir maksud gue di Champions League, mereka menghajar Juventus, tidak main-main ya, tim besar dari Italia dihajar 4-0. Jadi menurut gue Chelsea datang ke pertandingan tadi ini dengan itu tadi ya, dengan sangat-sangat diunggulkan. Mereka ada di atas angin ya. Pemain Manchester United tampil agresif dengan determinasi yang tinggi, daya jelajah lini tengah ini sangat-sangat tinggi. Pemain mengejar bola tanpa henti dan juga berusaha untuk melakukan counter attack dengan cepat ya. Dan menurut gua, dua-dua gol yang terjadi di pertandingan ini berbau keberuntungan dua-duanya. Baik itu golnya Jadon Sancho maupun juga penalti dari Jorginho, di mana ya keputusan penaltinya itu masih sangat debatable ya, 50-50. Dan ya menurut gua again inilah sepak bola, anything could happen. Bisa saja tim menguasai pertandingan, lebih banyak menyerang dan lain-lain, tapi ya hanya 1 gol. Begitupun juga sebaliknya ya, ada tim yang tampil oportunis, berusaha menanti dan ya menanti kesalahan dari tim lawan maksud gue ya dalam hal ini, dan berhasil memanfaatkannya 1-1. Inilah sepak bola, dan menurut gue ini 1 poin yang sangat mahal bagi Manchester United, sangat-sangat mahal. Tapi di sisi lain ini menunjukkan adanya peningkatan terutama di lini belakang. Di 2 pertandingan terakhir menghadapi Villarreal dan Chelsea, kalau gue ngeliat ya dengan amatiran ala gue, Manchester United semakin bagus lini pertahanannya. Dan kalau dilihat juga itu ya, di 2 pertandingan ini Manchester United berhasil clean sheet paling tidak di babak pertama. Ini hal yang cukup jarang terjadi di 9 pertandingan terakhir Manchester United, di mana dari 9 terakhir ini hanya 3 menghadapi Tottenham Hotspur, Villarreal, dan tadi menghadapi Chelsea, clean sheet di babak pertama. Dan catatan gue, 2 pertandingan terakhir clean sheet di babak pertama, pelatihnya adalah atau manajernya adalah manajer interim Michael Carrick. Sekarang Manchester United dengan hasil ini berada di peringkat ke-8 ya, dengan nilai 18, berbeda 12 poin dari Chelsea yang masih kokoh di peringkat pertama dengan nilai 30. Sementara berbeda berapa ini ya? 5 poin dengan zona Liga Champions. Selanjutnya hari apa ini selanjutnya ya? Manchester United akan berhadapan dengan Arsenal di hari Kamis. Ya betul, di hari Kamis akan berhadapan dengan Arsenal ya, tanggal 2 Desember jam 9 malam waktu Belanda. Pertandingan yang menurut gue cukup menarik. Apakah nanti Ralf Rangnick sudah bisa menjadi manajer ya, atau masih belum, karena kan dia masih menunggu izin kerja dari Ralf Rangnick supaya rampung. Memang betul, kalau gue bahas sedikit saja ya soal papan klasemen, Manchester United sekarang ini berada di peringkat ke-8. Selanjutnya akan menghadapi menghadapi Arsenal. Tapi ada yang menarik, apa itu? Setelahnya jadwal dari Manchester United nih kalau gue ngelihat cukup ringan ya, karena menghadapi tim-tim seperti kayak Crystal Palace di kandang sendiri, lalu Norwich, lalu Brighton,
Newcastle, Burnley, tim-tim semacam itu yang sekali lagi di atas kertas harusnya Manchester United mampu membungkus 3 poin. Dan kalau Manchester United berhasil memungut 3 poin demi 3 poin, maka peringkatnya tentu saja diharapkan akan semakin naik juga pelan-pelan ya. Kurang lebih demikian review pertandingan yang cukup mahal, 1 poin yang cukup mahal ya dari Stamford Bridge. Chelsea 1, Manchester United 1. Thanks for watching, jangan lupa like and subscribe. Selamat hari Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.